Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6006. Fajar Menyingsing. Zhou Han, putra suci klan Nanshan di wilayah utara, meninggalkan Menara Yueding dan kembali ke penginapan bersama banyak prajurit dari klan Nanshan. Bajingan, setelah Zhou Han kembali, ia mengamuk di depan umum, aku benar-benar tidak menyangka 3 prajurit dari wilayah timur tidak datang. Menjijikkan, menjijikkan. Zhou Han meraung berulang kali. Awalnya ia berpikir bahwa jika ia menantang di atas panggung hari ini, selama 3 prajurit dari wilayah timur datang, ia pasti akan mampu mengalahkan ketiga prajurit dari wilayah timur, sehingga melanjutkan rencana wilayah utara. Tapi ia tidak menyangka, setelah tantangannya dilontarkan, ketiga prajurit emas itu tampaknya tidak mendengarnya, dan mengabaikannya sama sekali. Di Wisma Klan Nanshan, para tetua dan banyak murid klan Nanshan berkumpul kembali dan mulai membahas tindakan balasan. Setelah Zhou Han meraung beberapa kali, ia bertanya kepada tetua, "Tetua, ketiga kura-kura itu bersembunyi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bisa menciptakan opini publik di ibu kota kekaisaran. Katakanlah mereka bertiga takut dan tidak berani datang. Datang dan mulai kembali rencana kita satu persatu. Apakah ini mungkin?" Zhou Han mengemukakan idenya lagi, meskipun ketiga pendekar emas dari wilayah timur tidak datang untuk bertarung. Tetapi klan Nanshan masih dapat menciptakan opini publik di ibu kota kekaisaran, membuat ibu kota kekaisaran dan para pendekar dari wilayah timur berpikir bahwa, ketiga pendekar emas itu takut pada Zhou Han, sehingga mereka tidak berani datang. Pria botak yang merupakan pemimpin klan Nanshan menggelengkan kepalanya, itu tidak masuk akal. Tekanan opini publik harus didasarkan pada kekuatan. Ketiga pendekar emas itu mengalahkan lebih dari 40 pendekar dari wilayah utara dalam semalam. Pukulan seperti itu terlalu besar, dan tidak dapat dipulihkan oleh opini publik. Ekspresi Zhou Han menyembunyikan kemarahan, lalu apa yang harus kita lakukan? Hei, pria botak itu mendongak ke langit dan menghela napas, ketiga pendekar dari wilayah timur itu benar-benar tidak menunggu sia-sia. Mereka tahu bahwa mereka telah memimpin, jadi tidak perlu terburu-buru untuk bertarung. Selama penundaan ini berlanjut, itu pasti sangat menguntungkan bagi mereka. Itu pasti sama sekali tidak menguntungkan bagi kita. Jadi setelah mereka unggul, mereka menahan diri, membuat kita tak berdaya. Pria botak itu menghela napas pelan, menyipitkan matanya, dan bergumam, menyembunyikan senjata di dalam tubuh, menunggu kesempatan untuk bergerak, membunuh dengan satu pukulan, tidak meninggalkan masalah di masa depan. Strategi semacam ini lebih mirip dengan strategi tentara negara Chu. Zhou Han mengerutkan kening dan bertanya, "Tetua, apa maksudmu? Mungkinkah ketiga pendekar emas ini adalah pendekar dari tentara negara Chu?" Pria botak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentara Chu biasanya menang karena jumlah dan lingkaran sihir. Para master sejati tidak ada di dalam tentara. Menurutku, di balik ketiga pendekar emas ini, mungkin ada beberapa orang licik dari tentara negara Chu yang mengarahkan mereka. Tapi mereka jelas bukan pendekar dari departemen militer, mereka lebih seperti orang-orang sombong dari kerajaan Chu yang bersembunyi dari dunia." Zhou Han bingung ketika mendengar itu, wawasannya jauh dari tetua botak itu. Sejauh ini, dia belum memikirkan identitas ketiga pendekar emas itu, dan dia bahkan belum melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Zhou Han berkata dengan marah, "Jika mereka berani keluar, aku pasti akan menebas mereka." Tapi mereka hanya tidak berani keluar, itu menjijikkan. Zhou Han meraung 2 kali dengan suara rendah. Tapi pada saat ini, di luar pintu, tiba-tiba terdengar suara mencibir. "Siapa bilang aku tidak berani keluar?" Di ruang rahasia, pria botak dan Zhou Han terkejut, dan para prajurit klan Nanshan mendongak ke arah pintu. Segera setelah itu, pintu ruang rahasia yang tertutup terbuka dari luar, dan seorang pendekar bela diri yang mengenakan jubah hitam dan topeng emas kasar muncul di depan klan Nanshan. Orang ini memiliki rambut panjang yang terurai di bahunya, dan tubuhnya terbungkus jubah hitam, sehingga sosoknya tidak terlihat jelas. Di wajahnya terdapat topeng emas dengan sulaman mawar yang melilit. "Kau, beraninya kau datang ke rumah tamu kami. Hari ini aku akan mengirimmu ke dunia bawah." Zhou Han sangat marah dan ingin menyerang orang ini. Tetua botak itu buru-buru menghentikan Zhou Han, menatap muram pada pendekar emas di depannya. "Tetua, mengapa Anda menghentikan saya?" tanya Zhou Han dengan bingung. Tetua botak itu berkata dingin, "Dia bukan dia." "Apa?" Zhou Han tidak mengerti maksudnya. Tetua botak itu berkata kepada Zhou Han dengan muram, "Prajurit emas di hadapanku bukanlah prajurit emas yang menyerang prajurit wilayah utara." Ini, Zhou Han terkejut sejenak. Setelah memperhatikan dengan saksama, mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Apakah mereka benar-benar berbeda?
Beberapa prajurit yang terlempar ke air oleh Lin Bai di Sungai Ungu sebelumnya juga terkejut. Bukankah itu orang yang sama? Setelah tetua botak itu menghentikan para prajurit dari klan Nanshan, dia menatap prajurit emas di hadapannya dan bertanya, siapakah yang mulia? Mengapa Anda berpura-pura menjadi ketiga orang itu? Hahaha, sepertinya para pendekar klan Nanshan tidak semuanya bodoh. Pendekar bertopeng emas itu mencibir dua kali. Dia perlahan mengangkat tangannya, melepas topeng emas di wajahnya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Istana Iblis Xia Jiuyu. Taois Yao Qian. Istana Iblis Sembilan Alam. Mendengar empat kata ini, banyak pendekar klan Nanshan di penginapan terkejut. Taois, Yao Qian. Mendengar empat kata ini lagi, semua orang berseru lagi, dia sebenarnya Yao Qian, salah satu dari 36 Taois di Istana Iblis Sembilan Alam. Ada 108 putra, 81 putra roh, 72 putra suci, 36 putra Dao, 9 putra dewa, dan 1 putra kaisar di Istana Iblis Jiuyu. Guru Bliss, dan Guru Bai Yue, yang pernah ditemui Lin Bai sebelumnya semuanya adalah kesombongan tingkat putra. Dan Yao Qian yang mengaku sebagai seniman bela diri Istana Iblis Sembilan Alam di depannya sebenarnya berada di tingkat Taois. Meskipun hanya ada perbedaan dua karakter antara tingkat putra dan tingkat Daozi, terdapat perbedaan yang sangat besar di Istana Iblis Jiuyu. Keberadaan tingkat Daozi sudah dianggap sebagai tingkat kuasa tinggi di Istana Iblis Sembilan Neter, memiliki status dan kekuatan luar biasa di Istana Iblis. Aku telah melihat Daozi. Di ruangan itu, lebih dari 30 pendekar alam Tai Dao Guo datang dan memberi hormat di depan Yao Qian. Orang-orang ini semuanya adalah pendekar yang ditempatkan di tim klan Nanshan oleh Istana Iblis Jiuyu. Di permukaan, mereka tampak seperti pendekar dari wilayah utara, tetapi sebenarnya mereka adalah pendekar dari Istana Iblis Sembilan Neter. Taois Yao Qian berkata sambil tersenyum, Istana Iblis Jiuyu telah membantu begitu banyak master dari klan Nanshan di wilayah utara. Aku tidak menyangka kalian akan mengalami kerugian sebesar ini tepat setelah kalian datang ke ibu kota kekaisaran. Tetua botak itu berkata dengan muram, rencana awalnya berjalan lancar, tetapi aku tidak menyangka akan terganggu oleh 3 pendekar wilayah timur. Zhou Han berkata dingin, jika ketiga pendekar dari wilayah timur datang tadi malam, dan aku mengalahkan mereka, rencana kita masih bisa berjalan lancar. Apakah kau idiot padahal kau seorang pendekar dari wilayah timur? Taois Yao Qian mendengus dingin, dan melirik Zhou Han dengan jijik, mereka jelas tahu bahwa mereka telah mengambil inisiatif, jadi mengapa mereka repot-repot membuat masalah? Ini adalah perang antara wilayah utara dan wilayah timur. Apakah kalian berdua sekte sedang bermain-main? Potong. Taois Yao Qian tidak menyembunyikan rasa jijik dan penghinaannya terhadap Zhou Han. Zhou Han sangat marah dalam hatinya, matanya yang marah membelalak, dan dia ingin bergegas menghampiri Taois Yao Qian untuk berunding. Namun dia dihentikan oleh seorang pria botak. Zhou Han berkata dengan tidak puas, tetua, jangan hentikan aku ingin menunjukkan kepada tikus-tikus di selokan ini kekuatan prajurit utara kita. Taois Yao Qian berkata dingin, kau seharusnya berterima kasih kepada para tetua karena telah menghentikanmu, kalau tidak. Jika kau berani melakukan sesuatu padaku, kau pasti sudah minum sup di jembatan Naihe. Yao Qian menatap Zhou Han dengan tajam, dan gelombang roh jahat menyapu, mendorong Zhou Han mundur beberapa langkah. Wajah Zhou Han pucat pasi karena terkejut, bagaimanapun juga dia adalah putra klan Nanshan, dan dia tidak berdaya untuk melawan di depan Yao Qian yang berada di alam yang sama. Tetua berkepala botak dari klan Nanshan menghentikan semua orang di hotel dan memberi isyarat agar mereka tidak menggunakan lubang cacing. Tetua botak itu jelas mengenal Yao Qian, jika tidak, dia tidak akan mentolerir kesombongan Yao Qian. Saya sudah bertemu Daozi. Pria botak itu membungkuk, generasi muda sekte ini tidak mengerti aturan, jadi saya meminta Daozi untuk tenang. Yao Qian melirik Zhou Han dengan jijik, saya tidak perlu berdebat dengan mereka. Pria botak itu berkata, jika demikian, apa yang dilakukan Daozi di sini hari ini? Tidak ada apa-apa. Yao Qian tersenyum dingin, hanya saja klan Nanshanmu bahkan tidak bisa menghilang begitu saja, jadi aku benar-benar khawatir padamu. Jadi aku datang ke sini hari ini untuk memberimu beberapa nasihat. Tetua botak itu mengerutkan kening, ketiga prajurit dari wilayah timur tidak bisa mundur sekarang, dan kami telah berusaha sebaik mungkin untuk memancing mereka keluar. Jika kita tidak mengalahkan ketiga pendekar dari wilayah timur, akan sangat sulit bagi rencana klan Nanshan untuk berjalan lancar. Aku tidak tahu apa pendapat Daozi. Aku akan mendengarkan. Tetua botak itu pertama-tama menganalisis situasi saat ini,
dan menunjuk ketiga pendekar bertopeng emas di wilayah timur. Zhou Han dan yang lainnya juga menatap Yao Qian dengan seringai di wajah mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan. Yao Qian mencibir 2 kali, bukankah lebih baik jika mereka tidak muncul? Apa? Zhou Han dan para pendekar klan Nanshan tercengang, beberapa tidak mengerti maksud kata-kata Yao Qian. Tetua botak itu mengerutkan kening, Daozi, jika mereka tidak muncul, bagaimana kita bisa melaksanakan rencana? Yao Qian balik bertanya, jika ketiga orang itu bergerak, apakah menurutmu Zhou Han adalah lawan mereka? Tetua botak itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tanpa sadar melirik Zhou Han. Sejujurnya, meskipun tetua botak itu belum pernah melihat ketiga petarung ini bergerak, tetapi apa yang dia dengar dari para petarung yang dikalahkan oleh mereka, ketiganya memang sangat kuat. Aku khawatir bahkan Zhou Han pun akan kesulitan menjadi lawan mereka. Siapa yang kau remehkan? Zhou Han kesal, jika mereka berani keluar, aku pasti akan menghajar mereka habis-habisan. Hentikan. Yao Qian tersenyum sinis, alih-alih melanjutkan pertengkaran dengan Zhou Han, dia berkata kepada tetua botak itu, lebih baik mereka tidak keluar. Bagi klan Nanshan, perselisihan ini dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Tetua botak itu mengangkat kedua tangannya, berani meminta nasihat Taois Yao Qian. Yao Qian tersenyum tipis, ia melemparkan topeng emas mawar di tangannya ke pria botak itu, dan mengeluarkan 2 topeng lainnya dari tas penyimpanan, yaitu topeng emas mawar dan topeng emas dafodil. Ketiga topeng itu jatuh di kaki pria botak itu, dan pria botak itu memandang ketiga topeng itu dengan bingung. Tidak mengerti, tanya Yao Qian dengan heran. Tetua botak itu menggelengkan kepalanya, saya ingin meminta Taois Yao Qian untuk menjelaskan dengan jelas, gerakan brilian macam apa itu. Hei! Yao Qian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, menunjuk ketiga topeng di tanah, para pendekar klan Nanshan terus menantang, jika tantangan berikutnya, ketiga orang itu masih belum datang, biarkan kalian orang-orang klan Nanshan, memakai topeng, naik untuk bertarung, dan kemudian para pendekar klan Nanshan akan mengalahkan orang bertopeng itu, apakah akan segera siap? Yao Qian menyampaikan rencananya, dan pada saat yang sama berkata tanpa berkata-kata, mengapa hal sesederhana ini begitu membuang-buang pikiran? Mereka memakai topeng emas, jubah hitam, dan rambut panjang terurai di bahu mereka, mereka hanya tidak ingin orang mengetahui identitas mereka. Karena itu, tidak ada yang tahu identitas mereka, jadi siapa orang di balik topeng emas itu, apakah itu penting? Yang penting adalah, prajurit bertopeng emas itu dikalahkan oleh klan Nanshan. Bukankah begitu? Kata-kata Yao Qian membuat pria botak itu tiba-tiba tersadar. Dia mengambil topeng emas mawar dari tanah, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Para prajurit klan Nanshan juga tiba-tiba menyadari hal ini, dan mereka mengangguk setuju. Yao Qian benar, klan Nanshan hanya ingin mengalahkan orang yang mengenakan topeng emas. Adapun siapa yang berada di balik topeng emas itu, sama sekali tidak penting. Tetua botak itu memegang topeng dan berkata, ketika tantangan berikutnya datang, jika ketiga orang itu tidak datang, biarkan para prajurit klan Nanshan mengenakan topeng, berpura-pura menjadi prajurit dari wilayah timur, dan maju dan kalah dari Zhou Han. Dengan cara ini, tidak ada yang akan peduli siapa yang berada di balik topeng, yang mereka pedulikan adalah, para prajurit wilayah timur dikalahkan. Tetua botak itu memandang Yao Qian dengan penuh terima kasih, Taois Yao Qian, atas bimbinganmu. Yao Qian melambaikan tangannya, kau terlalu bodoh untuk memikirkan solusi sesederhana itu. Laksanakan rencanamu dengan baik. Rencanamu juga merupakan salah satu rencana kami. Jangan membuat kesalahan lagi, atau Istana Iblis 9 Meter yang telah mengerahkan begitu banyak upaya pada klan Nanshanmu akan sia-sia. Setelah selesai berbicara, Yao Qian berbalik dan berjalan keluar dari Wisma Nanshan. Tetua botak itu segera memerintahkan para prajurit untuk mengikuti dan mencari tahu di mana Yao Qian berada. Tetapi setelah Yao Qian berjalan beberapa blok, dia berhasil mengelabui mata-mata klan Nanshan. Hehe, aku berada di ibu kota kekaisaran, dan bahkan Zhao Xingxi pun tidak bisa mengejarku, hanya karena kalian orang-orang bodoh. Hei! Yao Qian berjalan di pasar jalanan yang ramai, menoleh ke belakang melihat para prajurit klan Nanshan yang panik, lalu tiba-tiba mencibir. Tapi kalau kalian punya otak, kenapa kalian mau menjadi antek Istana Iblis Jeoyu? Tengah malam. Di sebuah halaman yang dipenuhi bunga di ibu kota kekaisaran, di tengah kunang-kunang yang menari, seorang wanita cantik samar-samar terlihat sedang memetik bunga di lautan bunga. Yao Qian dengan rendah hati berdiri dengan hormat di tepi lautan bunga, aku telah melihat Dewi. Masalahnya telah diselesaikan,
dan keluarga Nanshan telah diberitahu tentang metode sesuai perintah Dewi. Wajah wanita di lautan bunga itu tidak terlihat jelas, begitu pula sosoknya. Tampaknya ada lapisan kabut tebal tipis di tubuhnya, yang sepenuhnya menutupi sosoknya. Bahkan Yao Qian pun tidak bisa melihat wajah aslinya. Mendengar perkataan Yao Qian, ia bangkit dari lautan bunga dan menghela napas, "Hei." Yao Qian bertanya, mengapa Dewi itu menghela napas? Wanita itu tersenyum getir, "Kami datang ke ibu kota kekaisaran, dan Istana Iblis mempercayakan 5 hal kepada kami. Yang pertama adalah memanfaatkan malam sebelum ulang tahun Kaisar Chu, ketika ibu kota kekaisaran dipenuhi ikan dan naga, dan mencari cara untuk menyelamatkan leluhur di Gua Zenmo." Petik 2. Meskipun rencana itu sangat matang di tahap awal, tetap saja ada 100 rahasia. Pada akhirnya, Lin Bai berhasil mengungkap misteri itu dan memberitahu keluarga kerajaan dan Akademi Bailu, yang membuat rencana kami gagal. Yang kedua adalah mencari cara untuk menimbulkan kekacauan di ibu kota kekaisaran. Semakin banyak kekacauan semakin baik. Kami mengumpulkan ratusan sekte besar dan kecil serta iblis ke ibu kota kekaisaran. Mereka semua ditangkap oleh Yang Mulia Chen Wang. Ini juga gagal. Yang ketiga adalah membantu klan Nanshan untuk menciptakan opini publik di ibu kota kekaisaran dan memberi tekanan pada perbatasan wilayah timur. Awalnya masalah ini berjalan lancar, tapi ternyata wanita itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi mencibir 2 kali, kurasa rencana ini akan gagal. Kenapa? Yao Qian bertanya dengan bingung. Bukankah mereka sudah memberitahu Nanshan tentang metodenya? Selama klan Nanshan melakukan apa yang mereka katakan, rencana itu masih bisa berjalan lancar. Yao Qian sepertinya teringat sesuatu, dia sedikit mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan penasaran, apakah Dewi sudah menebak identitas ketiga orang itu? Istana Iblis Jeoyu mengatur agar Dewi dan Yao Qian datang ke ibu kota kekaisaran untuk melakukan 5 hal. Namun saat ini, 2 hal telah gagal, dan mereka berdua telah diberitahu tentang kegagalan tersebut. Mendengarkan arti kata-kata Dewi sekarang, tampaknya bahkan hal ketiga pun tidak jauh dari kegagalan. Taois Yao Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, apakah Dewi sudah mengetahui identitas ketiga orang itu? Dewi berdiri di tengah lautan bunga, sosoknya tampak kabur, dan dia tersenyum kecut, 3 pendekar bertopeng emas, 2 kultivator pedang ulung, dan 1 ahli sihir, apakah perlu menebak? Di seluruh ibu kota kekaisaran, selain Lin Bai, penguasa serigala, Chen Yule, putra suci keluarga Chen, dan Yi Song, putra suci sekte Tianxian, apakah ada orang lain? Taois Yao Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika mendengar nama ketiga orang ini. Dewi melanjutkan, siapa yang lebih hebat dari Lin Bai dan Chen Yule di antara kultivator pedang di seluruh ibu kota kekaisaran? Di seluruh kerajaan Chu, siapa yang dapat melampaui pencapaian sekte Tianxian? Yao Qian menyipitkan matanya, berpikir dengan saksama, dan berkata dengan marah, aku benar-benar tidak menyangka mereka bertiga. Pantas saja mereka memiliki metode yang begitu maju. Taois Yao Qian berkata kepada Dewi, ketika Raja Serigala Lin Bai pertama kali muncul di negara Chu, kami bermaksud menggunakan Chen Yule sebagai pedang untuk menghadapi Lin Bai. Tanpa diduga, di tepi sungai Baoyue, Chen Yule dikalahkan oleh Lin Bai. Bukan hanya dia tidak membenci Lin Bai karena itu, tetapi mereka berdua juga mengembangkan perasaan simpati heroik. Itu membuat rencana kami gagal. Dewi menghela napas pelan, Chen Yule berbeda dari orang biasa, dan dia tidak pernah mengambil jalan biasa. Ini mungkin alasan mengapa dia bisa menjadi salah satu kultivator pedang terbaik di Chu. Ketika Lin Bai pertama kali muncul di negara Chu, Chen Yule dikalahkan oleh Lin Bai dalam pertempuran di tepi sungai Baoyue. Kemudian, setelah kebangkitan Lin Bai, Istana Iblis Jeoyu percaya bahwa Lin Bai akan menjadi penentang mereka di Chu. Jadi, mereka sengaja memicu permusuhan antara kedua pendekar pedang, Chen Yule dan Lin Bai. Karena alasan ini, Istana Iblis Jeoyu menggunakan putra gelap yang tinggal di rumah Chen, tetapi Chen Yule tidak hanya tidak membenci Lin Bai karena hal ini, tetapi juga merasakan perasaan heroik terhadap Lin Bai. Hal ini membuat rencana Istana Iblis Jeoyu berakhir tanpa masalah. Tanpa halangan Chen Yule, Lin Bai mampu mendapatkan pijakan yang kuat di wilayah negara Chu hampir tanpa hambatan. Sang Dewi menghela napas pelan, Lin Bai, penguasa serigala, dan Chen Yule, anak dari keluarga Chen, kedua orang ini adalah jenius di dunia ini. Sekarang kita mendapat bantuan dari Yi Song, Tianjiao paling terkemuka sejak berdirinya Sekte Tianxian. Selain itu, nenek tua yang kembali dari istana teratai suci setelah 100.000 tahun reinkarnasi. Keempat orang ini sudah sangat sulit. Petik 2.
Yang terpenting adalah, Putra Gila Fan Tianzong, Putra Suci Pendekar Pedang Kijue Cheng, Iblis Kecil Bai Tianzong, dan Dewa Pedang Kecil Sekte Pedang Ding Tian, semuanya memiliki hubungan baik dengan Lin Bai. Hei, apa yang terjadi di dunia ini? Orang-orang yang menentang Istana Iblis Sembilan Neter semuanya berdiri di pihak Lin Bai. Begitu banyak tokoh yang sulit, apakah mereka semua berkumpul di satu tempat? Sang Dewi menghela napas berulang kali. Taois Xiaoqian merasa pusing ketika mendengar nama-nama yang disebutkan oleh Sang Dewi. Dewi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Qian bertanya, apakah Anda masih ingin mengurus keluarga Nanshan? Sang Dewi berkata, keluarga Nanshan harus diurus. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu berapa tahun lagi kita harus menunggu. Lagi pula, Istana Iblis Jeoyu telah mengerahkan banyak upaya untuk tubuh Nanshan. Taois Xiaoqian mengangguk berulang kali, meskipun kita belum melakukan 3 hal dengan baik, kita telah melakukan hal keempat. Pangeran ke-21 telah jatuh ke tangan kita. Kita hanya perlu membuka mulutnya dan mendapatkan kunci harta karun. Hal keempat yang dilakukan Dewi dan Taois Xiaoqian di ibu kota kekaisaran adalah menemukan kunci harta karun. Berbicara tentang masalah ini, sebaiknya kalian cepat. Dewi memerintahkan, divisi Zhao Xing akan segera menemukan keberadaan Pangeran ke-21. Sebelum divisi Zhao Xing dan pasukan lain di ibu kota kekaisaran menemukan Pangeran ke-21, sebaiknya kalian menemukan kunci harta karun. Taois Xiaoqian mengangguk, tetapi Pangeran ke-21 pada dasarnya keras kepala, jadi saya khawatir tidak mudah untuk membuka mulutnya. Pangeran ke-21 adalah seorang sastrawan. Mereka memiliki sesuatu yang disebut karakter terpelajar. Mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Memang sangat sulit, kata Dewi. Masalah ini kuserahkan padamu. Aku akan melaporkan situasi di ibu kota kekaisaran kepada para tetua Istana Iblis. Kurasa, teguran tak terhindarkan. Sang Dewi menghela napas pahit. Taois Xiaoqian menghela napas, bawahan tidak kompeten, biarkan Dewi yang menderita. Sang Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku adalah Dewi yang bertanggung jawab atas banyak hal di ibu kota kerajaan Chu. Jika ada pujian, saya akan menjadi orang pertama yang menerima pujian itu. Jika ada hukuman, tentu saja saya yang pertama kali akan menerima hukuman itu. Taois Xiaoqian mengangguk sambil tersenyum masam. Lautan bunga menjadi sunyi, dan Taois Xiaoqian meninggalkan lautan bunga dengan diam-diam. Setelah Dewi itu memetik sekuntum bunga mawar, dia berbalik dan menghilang ke kedalaman lautan bunga. Ibu kota kekaisaran, Istana Kekaisaran. Kaisar Chu duduk di kursi naga, mengangkat tangannya untuk menghilangkan tirai air di depannya, dan berkata dengan senyum masam, kupikir Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song akan pergi ke puncak bulan hari ini untuk bertarung sampai mati dengan para prajurit dari wilayah utara. Tak disangka, mereka tidak tertipu. Kupikir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, jadi aku memanggil kalian semua, tetapi, pertunjukan yang bagus itu tidak muncul. Kaisar Chu menggelengkan kepalanya dan menghela napas pahit. Di aula emas yang sunyi, di samping pancaran cahaya ilahi yang menyinari kursi naga, sesosok yang berpakaian seperti cendekiawan muncul. Dengan mengesankan, dia menertawakan rakyat jelata. Di tengah kegelapan, masih banyak sosok yang bergoyang, tetapi tak satu pun dari mereka muncul ke permukaan, melainkan bersembunyi di kegelapan. Xiao Changsheng berkata, mereka tidak pergi, yang berarti mereka sangat cerdas. Pergi saja, kalian akan tertipu. Kaisar Chu tersenyum dan mengangguk. Seseorang berkata dalam kegelapan, Chen Yule adalah seorang idiot pedang. Meskipun Yi Song cerdas, dia agak sombong. Meskipun Lin Bai memiliki banyak pengalaman dan pikiran yang licik, dia tidak terlalu pandai bermain tipu daya. Menurutku, seseorang pasti mengarahkan mereka bertiga dari belakang kali ini. Dan orang yang memberi instruksi kepada mereka pasti memiliki latar belakang yang kuat. Kaisar Chu bertanya kepada orang dalam kegelapan, bagaimana kau bisa melihatnya? Pria itu menjawab, seseorang yang dapat mengendalikan Tuan Lang, putra keluarga Chen, dan putra sekte Tianxian, mungkinkah dia memiliki latar belakang yang lemah? Jika kau begitu santai dan tampan, bisakah kau membuat ketiga orang suci yang sombong ini patuh? Kaisar Chu mengangguk sedikit, dan bertanya sambil tersenyum, lalu menurutmu siapa orang yang memberi nasihat kepada mereka? Pria itu menjawab, aku tidak tahu, tapi orang ini jelas bukan orang biasa. Kaisar Chu tersenyum lagi dan berkata, mari kita datang ke sini hari ini, semuanya. Xiao Changsheng dan sosok-sosok dalam kegelapan menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Kaisar Chu sebelum berbalik dan menghilang ke dalam istana emas. Setelah semua orang pergi, Kaisar Chu bertanya sambil tersenyum,
kalian pasti tahu siapa yang berada di balik layar untuk memberi nasihat kepada Lin Bai. Dalam kegelapan, sebuah suara agung dan acuh tak acuh bergema, Zhao Yuxi. Kaisar Chu tersenyum, memang benar dia. Para pendekar di ibu kota kekaisaran telah menantikan puncak bulan selama 7 hari, tetapi acara itu tidak berlangsung sesuai jadwal. Di pasar sekitar puncak bulan, terjadi banyak pertengkaran dan perselisihan antara para pendekar wilayah utara dan para pendekar wilayah timur. Subuh keesokan harinya, Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya bergegas ke kediaman Lin Bai. Saudara Sengzi, ada sesuatu yang tidak beres, kata Bai Yifei dengan ekspresi panik setelah masuk. Ada apa? Tanya Lin Bai sedikit bingung. Wajah Bai Yifei tampak serius, para pendekar di wilayah utara tidak gentar, dan mereka mengeluarkan tantangan 7 hari lagi ke puncak bulan. Mereka akan menantang para pendekar emas wilayah timur lagi dalam 7 hari. Beritanya telah tersebar, dan sekarang telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Apa? Setelah mendengar ini, Lin Bai meskipun ekspresinya tenang, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Akankah para pendekar dari wilayah utara terus menantang? Meskipun Lin Bai sudah menduga bahwa para pendekar di wilayah utara memiliki rencana lanjutan, dia tidak menyangka bahwa rencana mereka adalah untuk terus menantang. Kali ini, para pendekar emas dari wilayah timur tidak muncul, yang cukup menunjukkan bahwa para pendekar emas dari wilayah timur tidak akan bertarung. Lalu apa arti dari tantangan mereka yang terus berlanjut? Lin Bai benar-benar tidak mengerti. Tetapi setelah memikirkannya, Lin Bai tidak berpikir itu penting. Para pendekar wilayah utara mengeluarkan tantangan di sini selama 7 hari lagi, yang cukup menunjukkan bahwa para pendekar wilayah utara sudah sangat cemas. Mereka ingin menarik perhatian ketiga pendekar emas dari wilayah timur, mengalahkan mereka, dan melanjutkan rencana wilayah utara. Sekarang selama Lin Bai dan yang lainnya tetap tenang dan tidak mudah mengabaikan para pendekar wilayah utara, maka rencana para pendekar wilayah utara hanya bisa digagalkan. Seperti yang dikatakan Zhao Yuxi, merekalah yang cemas sekarang, bukan kita. Kita hanya perlu menunggu dan melihat. Jangan hiraukan mereka. Setelah memikirkan rencana tersebut, Lin Bai meminta Bai Yifei dan yang lainnya untuk tidak memperhatikannya. Meskipun Lin Bai mengatakannya secara lisan, dia tetap segera keluar, bertemu Chen Yule dan Yi Song, dan bertemu Zhao Yuxi dan Nona Shen Xian di restoran Hongtian. Kesimpulan dari diskusi mereka semua sangat konsisten, dan mereka semua mengabaikannya untuk sementara waktu, dan mereka memperhatikan trik dan tipu daya selanjutnya dari para pendekar wilayah utara. Setelah berdiskusi, semuanya bubar. Lin Bai kembali ke Sekte Tiansui dan berkata dengan suara rendah, pertarungan dengan para pendekar wilayah utara tidak akan berakhir dalam semalam, kalian harus bersabar. Selama periode waktu ini, kita tetap harus memperhatikan pergerakan Pangeran ke-21 dan yang lainnya. Baru saja, Patriark, Bai Yifei, dan yang lainnya mengatakan, Pangeran ke-21 tampaknya menghilang secara misterius, tanpa jejak di ibu kota kekaisaran. Tidak ada kabar dari dunia gelap, itu normal. Dunia gelap tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi keluarga kerajaan dan 5 keluarga serta 7 sekte. Ini adalah aturan dunia gelap. Kalau begitu kita harus menemukan cara untuk mengatasi situasi ini. Aku tidak tahu apakah si gagak telah mendapatkan sesuatu. Dia telah pergi selama 7 atau 8 hari, haruskah dia kembali dan menjelaskan situasinya? Lin Bai tidak meninggalkan istana Tiansuizong selama 2 hari, tetapi duduk di istana, menunggu si gagak kembali. Patriark Pan Qing dan para tetua serta murid Sekte Tiansui masih sibuk mencari Pangeran ke-21 di ibu kota kekaisaran. Lagi pula, siapapun yang dapat menemukan Pangeran ke-21 kemungkinan besar akan mendapatkan kunci untuk membuka harta karun Istana Iblis 9 meter. 2 hari kemudian, senja. Lin Bai berdiri di halaman berlatih ilmu pedang, ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu, dia menyeringai dan berkata, Crow, kau kembali. Saat suaranya keluar, dia mendongak dan melihat pendekar itu berdiri di cabang pohon laurel, menatap Lin Bai dengan aneh. Lin Bai, niat pedang teratai merahmu semakin kuat, sedikit di level peri pedang King Lian dulu, kata Crow sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum, niat pedang teratai merah di seluruh tubuhnya tertahan dan menghilang di dalam tubuhnya. Niat pedang teratai merah awalnya adalah niat pedang yang tiba-tiba disadari Lin Bai di atas, niat pedang teratai hijau, yang sepenuhnya miliknya. Ini setara dengan, Lin Bai berjalan dengan sendirinya dengan ilmu pedang Dewa Pedang King Lian sebagai landasannya. Berhenti bicara omong kosong, mari kita bicarakan situasinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lin Bai bertanya kepada gagak itu,
apakah kau menemukan sesuatu di istana pangeran ke-21? Gagak itu cemberut dan berkata, jangan harap, aku hampir menggeledah seluruh istana pangeran ke-21, dan aku tidak menemukan pedang itu bahkan setelah menggali sedalam 3 kaki. Aku bahkan berkeliling di ruang kosong di sekitar istana pangeran ke-21 beberapa kali, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Lin Bai tersenyum kecut. Gagak ini benar-benar menerobos kehampaan dan mencari-cari di dalam kehampaan, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Itu artinya, pedang itu tidak ada di istana, atau sudah dibawa pergi. Lin Bai mengerutkan kening. Ini merepotkan. Ibu kota kekaisaran sangat besar. Pembangunan perumahan hampir tak ada habisnya. Jika Pangeran ke-21 menyimpan pedang itu di tempat lain, selama dia tidak memberitahu, tidak ada yang akan bisa menemukannya. Apakah ada petunjuk lain? Lin Bai bertanya pada gagak itu lagi. Tidak, gagak itu menggelengkan kepalanya. Aku menemukan banyak harta karun langka, buku catatan, dan buku-buku di istana Pangeran ke-21. Lin Bai mengangkat alisnya dengan gembira. Pangeran ke-21 adalah orang yang menyukai romansa, mungkin ada beberapa petunjuk tersembunyi di buku catatan dan buku-bukunya. Ayo kita ke istana lagi. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia hendak keluar, tetapi dihentikan oleh gagak itu dengan tergesa-gesa. Tidak perlu pergi, aku sudah membawanya kembali untukmu. Lin Bai menatap gagak itu dengan aneh. Gagak itu menyeringai 2 kali, hei, meskipun tingkat kultivasi Pangeran ke-21 tidak tinggi dan bakatnya rata-rata, tulisan tangannya cukup bagus. Kurasa itu cukup berharga, jadi aku membawa semuanya kembali. Sambil berbicara, cincin penyimpanan di pergelangan kaki gagak itu berkedip, dan buku serta gulungan kaligrafi dan lukisan terbang keluar darinya. Bunyi gemerincing, buku, kaligrafi, dan lukisan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin penyimpanan gagak seperti pegas, dan dalam sekejap, halaman istana tertumpuk menjadi bukit tinggi. Kau mengosongkan istana. Lin Bai tercengang. Dengan begitu banyak kaligrafi dan lukisan, gagak itu pasti telah mengosongkan istana Pangeran ke-21. Gagak itu cemberut dan berkata, Pangeran ke-21 telah jatuh ke tangan prajurit dari Istana Iblis 9 Neter. Prajurit dari Istana Iblis 9 Neter itu brutal. Tidak pasti apakah dia bisa kembali hidup-hidup. Bahkan jika aku tidak menginginkan kaligrafi dan lukisan ini, orang lain akan mengambilnya. Mengapa kau tidak memberikannya semua kepada pamanku saja? Pamanku adalah seorang ahli yang mengerti seluk-beluknya, dan akan memperlakukan kaligrafi dan lukisan ini dengan baik. Lin Bai ingin menangis, tetapi perlahan membuka buku-buku itu, mengambil gulungan kaligrafi dan lukisan, dan mulai memeriksanya dengan saksama. Gagak itu juga jatuh dari dahan, hinggap di bahu Lin Bai, melihat kaligrafi dan lukisan itu, apakah ada yang aneh tentang ini? Tanya Lin Bai, apakah kau mengerti? Aku tidak mengerti, jawab gagak itu dengan serius, kurasa tulisan tangannya cukup bagus. Lin Bai tersenyum kecut, tetapi dia benar. Karakter Pangeran ke-21 memang merupakan kaligrafer langka di ibu kota kerajaan Chu. Di halaman istana, terdapat tumpukan buku kaligrafi dan lukisan, dan Lin Bai mengambilnya satu persatu dan membacanya dengan saksama. Untungnya, energi Lin Bai tidak buruk setelah menembus alam Tai Dao Guo tingkat menengah, dan dia tidak akan terlalu lelah setelah membaca buku-buku ini. Berkat mata Dharmasura, Lin Bai dapat mengingat semua buku yang telah dibacanya dan mencatatnya dengan jelas dalam pikirannya. Gagak itu juga bertengger di bahu Lin Bai, setiap kali Lin Bai mengambil buku dan membacanya dengan saksama, gagak itu juga akan membacanya dengan serius. Meskipun dia, sama sekali tidak mengerti. Tapi dia berpura-pura serius, dan mengangguk sambil berpikir dari waktu ke waktu, seolah setuju dengan pandangan dalam buku itu. Lin Bai membalik buku-buku itu satu persatu, dan dengan saksama membaca kaligrafi dan lukisan satu persatu. Dalam waktu sekitar 2 hari, Lin Bai hampir membaca semua buku kaligrafi dan lukisan yang dibawa gagak dari Istana Pangeran ke-21. Di dalam buku itu, terdapat semua puisi dan lagu yang ditulis oleh Pangeran ke-21 sendiri, yang dapat dianggap sangat berbakat. Kaligrafi dan lukisan-lukisan itu semuanya adalah lukisan dari 21 pangeran, yang cukup terkenal. Sudah selesai, Lin Bai, apakah kau menemukan sesuatu? Tanya gagak penasaran. Kau juga melihatnya bersamaku, apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Lin Bai balik. Ya, aku menemukan sesuatu, kata gagak serius, tulisan tangan Pangeran 21 memang sangat indah. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, mengambil salah satu kaligrafi dan lukisan, membukanya, dan menemukan gambar pemandangan salju di atasnya.
Kaligrafi dan lukisan ini menggambarkan garis besar gunung bersalju, berdasarkan gaya tinta dan sapuan kuas, dengan beberapa sketsa sederhana. Apa yang aneh dari lukisan ini? Gagak mencondongkan tubuh dan melihatnya dengan serius, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Lukisan ini, sangat biasa, kata Gagak serius lagi, dibandingkan dengan lukisan-lukisan Pangeran 21 lainnya, ini sedikit kurang menarik, tetapi konsep artistiknya masih ada. Hanya saja buruk, itulah mengapa dia istimewa. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Gagak bertanya pada Lin Bai, tidak mengerti maksudnya. Lin Bai tersenyum misterius. Sejak Lin Bai mengambil lukisan tadi, dia merasakan perasaan aneh. Seperti yang dikatakan Gagak, meskipun lukisan itu memiliki konsep artistik, gambarnya buruk. Sama sekali tidak seperti level Pangeran ke-21. Lin Bai dengan santai mengambil lukisan lain dari tanah, membukanya, dan bertanya, menurutmu, apakah ada perbedaan antara kedua lukisan ini? Gagak itu berkata, sudah jelas bahwa meskipun kedua lukisan itu dibuat oleh orang yang sama, tingkat ketelitiannya sangat berbeda. Meskipun lukisan pemandangan salju ini juga digambar oleh Pangeran ke-21, kualitasnya tidak sesuai standar. Lin Bai tersenyum, tidak hanya di luar standar, tetapi tampaknya digambar secara asal-asalan karena keterbatasan waktu. Juga, apakah kau mencium aroma anggur yang unik pada lukisan ini? Gagak itu mengendus dengan serius dan bertanya, anggur jenis apa yang tercium? Anggur darah naga. Lin Bai menjawab, dia mencium aroma anggur darah naga dari lukisan ini. Gagak itu cemberut dan berkata, apakah ada yang aneh tentang ini? Pangeran ke-21 adalah orang yang menyukai romansa, suka minum dan bersenang-senang, membaca puisi dan melukis. Apakah ada yang aneh? Lin Bai mengangguk, tidak mengherankan, dan aku mencium bau alkohol di transformasi lain. Tapi hanya aroma anggur pada lukisan ini yang berbeda dari transformasi lain. Lukisan ini adalah anggur darah naga. Gagak itu bertanya dengan penasaran, lalu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, anggur darah naga dianggap sebagai barang mewah di ibu kota kekaisaran. Meskipun persediaan untuk keluarga kerajaan sangat banyak, pasti tidak banyak yang dibagikan kepada Pangeran ke-21. Dan kali ini, pada hari ulang tahun Kaisar Chu, bengkel pembuatan anggur darah naga di ibu kota kekaisaran mulai bekerja siang dan malam, yang membuat anggur darah naga lebih melimpah. Ada lebih banyak anggur darah naga, jadi akan ada lebih banyak untuk Pangeran ke-21. Artinya, lukisan ini baru saja diubah oleh Pangeran ke-21. Lin Bai melihat gunung salju yang sunyi itu lagi, dan berkata, dan lukisan ini bergaya tinta dan sapuan kuas, dan digambar hanya dengan beberapa goresan sederhana. Pada lukisan, sebagian besar dibiarkan kosong. Tidak ada tulisan, apalagi tanda tangan. Seperti yang kau katakan, lukisan ini kasar seolah-olah tidak diubah oleh Pangeran ke-21. Tapi memang berasal dari tangan Pangeran ke-21. Kalau begitu, ini sangat aneh. Bagaimana mungkin Pangeran ke-21, yang merupakan kaligrafer dan pelukis terkenal di ibu kota kekaisaran, menggambar lukisan yang kasar dan canggung seperti ini? Karena lukisannya kasar dan canggung, mengapa Pangeran ke-21 menyimpannya? Ketika Gagak itu mendengar kata-kata Lin Bai, ia terkejut sejenak, dan sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Bai. Lin Bai tersenyum kecut, burung Gagak ini sangat cerdas ketika sedang cerdas, dan juga bodoh ketika sedang bodoh. Saat Gagak berada pada puncak kecerdasannya, seharusnya saat mereka berbagi hasil buruan. Lin Bai menjelaskan, mungkin karena Pangeran ke-21 menyadari bahwa segala sesuatunya telah melampaui harapannya, jadi dia sengaja meninggalkan lukisan ini sebagai pengantar. Jika orang yang ceroboh melihat lukisan ini, mereka pasti akan mengabaikannya. Tapi lukisan itu baru saja jatuh ke pelukan Pangeran ke-21. Gagak itu tersadar saat ini, dan berkata dengan terkejut, maksudmu, Pangeran ke-21 menyembunyikan kunci harta karun Istana Iblis Jeoyu di gunung bersalju ini. Lin Bai bertanya dengan penasaran, di mana ada gunung bersalju di ibu kota kekaisaran. Gagak itu cemberut dan berkata, ibu kota kerajaan Chu adalah tempat di mana harimau dan naga berkuasa. Seluruh ibu kota kekaisaran dibangun di atas urat naga di wilayah timur alam iblis. Apalagi gunung-gunung yang tertutup salju, tidak ada cuaca buruk di sini. Apa yang dikatakan Wu Ya benar, lokasi ibu kota kerajaan Chu sangat canggih, dan itu adalah tempat berkumpulnya urat naga di wilayah timur. Belum lagi pegunungan bersalju, ibu kota kekaisaran damai sepanjang tahun, dan tidak pernah ada cuaca buruk. Lin Bai berpikir serius, aku baru ingat ada pegunungan bersalju di suatu tempat.
Gagak itu bertanya dengan heran, di mana? Lin Bai tersenyum, menatap gagak itu dan berkata, Ming Yue Fang, Istana Feng Shui. Tidak lama setelah Lin Bai tiba di ibu kota kekaisaran, dia belum pernah melihat pegunungan bersalju di tempat lain, tetapi dia pernah melihat pegunungan bersalju di Ming Yue Fang. Itu adalah Istana Feng Shui di Ming Yue Fang. Istana Feng Shui adalah dunia es dan salju di Ming Yue Fang yang dibatasi oleh lingkaran sihir. Ketika Lin Bai pertama kali tiba di Istana Feng Shui, Lin Bai merasa sangat aneh saat itu. Pemilik Istana Feng Shui sebelumnya adalah Nona Yunke. Wanita ini adalah putri dari Patriark Sekte Qinglian, karena dahulu kala, Sekte Qinglian berencana untuk merebut wilayah negara Chu, tetapi ditemukan oleh negara Chu, dan sekte tersebut hampir musnah. Pada akhirnya, Patriark Sekte Qinglian dengan berat hati melepaskan cintanya, dan membiarkan putri sulungnya pergi ke kerajaan Chu sebagai selir, dan jatuh ke Istana Bulan, dengan nama samaran, Nona Yunke. Kemudian, gadis suci King Lianzong meninggal di Istana Feng Shui, dan King Lianzong meminta Kaisar Chu untuk memberikan penjelasan. Akhirnya, Kaisar Chu setuju untuk membiarkan Nona Yunke meninggalkan Istana Bulan dan kembali ke King Lianzong. Ayo, kita pergi ke Istana Feng Shui untuk melihat-lihat. Lin Bai mengambil wujud avatar dan menuju ke Istana Feng Shui. Gagak itu hinggap di bahu Lin Bai dan pergi bersamanya.